Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Hari ini kita tentunya akan membahas seputar isu kesehatan, yaitu hari ini kaitannya dengan paru, yaitu bagaimana dampak rokok dengan kesehatan paru-paru. Akan dibahas bersama dengan Dr. Herudian Ahmadin, dokter spesialis paru di sini. Halo Dr. Heru, apa kabar dok? Halo, kabar baik. Kabar baik. Kita akan bahas dampak rokok pada kesehatan paru ya dok? Ya, Oke. Nah, Dokter Heru, mungkin pertama, kenapa nih dokter rokok ini dapat merusak organ pernapasan paru-paru ini, dok? ya, terima kasih. Sebenarnya saluran nafas kita itu kan dia tidak mengenal asap rokok ya. Ya. Jadi asap rokok itu kan banyak mengandung zat-zat berbahaya. Ya, jadi apabila dia masuk ke saluran nafas, maka saluran nafas kita membuat mekanisme pertahanan ya, kemudian mengeluarkan sel-sel yang berakibat eh, saluran nafas kita itu menjadi meradang ya. Ya. Lama-lama terpapar terus, akibatnya saluran kita menjadi berubah strukturnya. Hmm. Ya, akibatnya sel-sel yang yang biasanya mengeluarkan lendir itu dia akan mengeluarkan lendir terus. Dan akibat yang lain adalah fungsi paru kita juga mengalami penurunan. Dan yang paling berbahaya sekali adalah bahwa dalam kandungan zat rokok itu ada zat-zat karsinogen yang bisa menyebabkan kanker paru. Hmm. Kemudian, apalagi dokter bahaya dari rokok ini terhadap paru, dok? Ya, bahayanya yang jelas yang dampak rokok terhadap saluran nafas itu bisa merusak saluran nafas dan fungsi paru bisa secara permanen. Hmm. Ya. Dan lama-lama saluran nafas kita tuh menjadi menyempit, gampang sekali menyempit dan strukturnya berubah dan fungsi paru kita juga berubah. Akibatnya kemampuan kita melakukan aktivitas juga akan berkurang. Dan sel-sel di dalam saluran nafas kita itu dia mengalami hipersekresi, di mana lendirnya akan produktif terus ya, yang mengakibatkan kadang-kadang kalau orang itu merokok terlalu lama, si orangnya akan uh, mengeluhkan gejala batuk yang kronis ya, batuknya nggak sembuh-sembuh lah istilahnya begitu. Oke. Kemudian, yang membuat kecanduan ini, dokter, sebetulnya apa sih, dok? Ya, sebenarnya di dalam rokok itu ada namanya kandungan nikotin ya. Nikotin ini dia itu efeknya bisa eh, ada efeknya di dalam tubuh kita di mana eh, efeknya juga ada ke otak misalnya ya. Itu mengakibatkan peningkatan dopamin, norepinefrin, asetilkolin, glutamat, serotonin, beta endorfin, kemudian GABA. Efek-efek inilah yang menyebabkan beberapa orang itu, misalnya kalau kayak efek dopamin ya, dia merasa nyaman, kadang-kadang menekan nafsu makan. Makanya banyak perempuan yang merokok itu mengambil efek ini, ya, Hmm. karena takut gemuk ya. Hmm. Ya, kemudian norepinefrin misalnya, dia juga menekan nafsu makan juga dia. Kemudian juga meningkatkan kognitif dia kalau asetilkolinnya meningkat. Kemudian glutamat itu meningkatkan berpikirnya lebih konsentrasi ya, peningkatan memori kayak gitu. Nah, itu kemudian dia hatinya juga senang gitu ya, itu pada peningkatan serotonin. Nah, jadi kadang-kadang orang merokok itu efek-efek nikotin ini yang paling
dia dapat kalau dia melakukan merokok dalam jangka waktu lama. Kemudian juga kayak efek beta endorfin itu juga mengurangi cemas ya, senang gitu. Makanya beberapa orang yang banyak pikiran kalau dia merokok dia lebih tenang. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian efek pada GABA misalnya mengurangi ketegangan dan ansietas juga gitu. Jadi beberapa eh, hormon-hormon kita meningkat, efek dopamin yang tadi, kemudian itu efeknya itu yang membuat orang-orang itu merasa nyaman dan membuat dia kecanduan gitu. Oke. Kalau kondisi paru-paru, dokter, setiap hari merokok gitu sebetulnya seperti apa sih, dok? Ya, pasti yang namanya terjadi perubahan struktur ya, perubahan struktur di mana mungkin kalau istilah orang perubahan struktur pasti berbeda dengan orang yang tidak merokok. Ya, gitu. Oke. Mungkin efek-efek asap rokok itu pasti bermanifestasi terhadap saluran nafas dan paru-paru sendiri. Hmm. Oke. Kemudian dokter ada yang mungkin udah belasan tahun bahkan puluhan tahun gitu ya dokter merokok, perokok berat istilahnya, tapi rasanya belum merasakan efek apa-apa dokter. Itu sebetulnya tidak terlihatkah dan tidak dirasakan atau gimana dok terhadap Ya, paru-paru? betul. Eh, jadi efek dari merokok ini bukan jangka pendek, ya. Jadi dia merokok misalnya umur 20 tahun. Umur 30 mungkin belum ada rasa apa-apa ya. Hmm. Tapi gejala dari pasiennya kalau kita periksa secara detail itu mungkin udah terjadi penurunan fungsi paru. Jadi ada alat yang namanya spirometri itu bisa menilai seberapa parah dampak rokok itu terhadap orang tersebut, ya. Kemudian memang efek dari rokok ini memang dirasakan rata-rata setelah 20 tahun mereka merokok. Oke. 20 tahun. Makanya pada orang yang merokok 5 tahun, 7 tahun, kalau kita suruh berhenti, mungkin susah ya. Karena apa yang efek samping yang dia rasakan mungkin belum terasa. Kemudian apabila dia merokok jangka waktu lama, efek sampingnya mungkin udah terasa, tetapi kadang masih sulit dia untuk melepaskan efek dari nikotinnya ini. Hmm. Ya. Oke. Kalau bronkitis dokter itu salah satu penyebabnya merokok juga kah atau gimana dok? Ya, benar. Itu yang saya bilang tadi, bronkitis itu kan peradangan saluran bronkus ya. Itu kan kalau kita menghirup asap rokok itu kan terjadi peradangan pada saluran nafas. Lama-lama peradangan terus. Akibatnya apa? Perubahan struktur dari saluran nafas itu tersendiri. Ya, mungkin dulu dia merokok baru keluar lendir. Ya, tapi lama-lama merokok mungkin nggak merokok pun lendirnya keluar terus. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian dokter bicara perokok pasif nih dokter. Ya, Dampaknya gimana dokter? Sama besarkah dengan perokok atau bahkan mungkin lebih besar daripada orang yang merokok dok? ya benar. Eh, Sebenarnya kalau bicara kualitas eh, asapnya mungkin lebih berbahaya perokok pasif ya, karena kan itu sisa dari orang lah. Tapi sebenarnya eh, dia masuk ke saluran nafas paling kecil itu pun kan tidak sebanyak orang perokok aktif. Kalau orang perokok aktif kan dia menghirup dengan dalam ya, Hmm. hirup asap itu dengan dalam sampai ke percabangan yang paling kecil. Hmm. Ya, beda dengan orang perokok pasif. Ya, perokok pasif memang secara gas atau efek asapnya mungkin lebih berbahaya daripada perokok aktif. Tapi
kalau dia sering-sering kehisap ya mungkin lebih berbahaya juga, tapi kualitasnya tidak sebanyak orang yang perokok aktif. Nah, dokter, kalau kita bicara kanker paru, dokter, apakah itu juga salah satunya rokok, dokter, atau seperti apa, dok? Ya, karena zat-zat karsinogen paling banyak di asap rokok itu. Ya, jadi dia kehisap lama-lama eh, bisa menimbulkan kanker paru. Dan rata-rata pasien kanker paru yang saya rawat ya kebanyakan perokok. Makanya kanker paru eh, paling sering kita temui pada laki-laki dibandingkan wanita. Ya, kemudian kanker paru juga rata-rata di atas 40 ke atas. Ya, kemudian dengan tren sekarang ini saya lihat yang muda-muda ya umur 30-an itu kita juga banyak temui kasus kanker paru. Ya tidak salah sih karena orang belajar mulai merokok itu, ini belajar mulai merokok ya. Itu Hmm. rata-rata kalau menurut penelitian tuh umur 13 tahun. Hmm. Belajar mulai merokok. Masih Ya. kecil ya, dok, ya? SMP lah kalau 13 tahun SMP ya. Nah, dia belajar mulai merokok. Nah, makin rendah usianya mungkin terkena kanker parunya juga lebih mudah juga kan kalau dia merokoknya pada umur yang lebih awal. Hmm. Ditambah mungkin ada faktor resiko dia genetiknya punya riwayat kanker pada keluarganya juga mungkin ya. Kalau untuk pengidap asma, dokter, yang merokok itu sebenarnya gimana sih, dokter? Biasanya kan banyak juga mungkin laki-laki yang walaupun asma karena sudah kecanduan segala macam tetap merokok gitu, dok. Ya, eh, asma itu kan dia merupakan penyakit kronik ya, inflamasi kronik. Ya. Jadi saluran nafasnya itu mengalami hypersensitivity. Jadi kalau ada yang lain yang dia temui misalnya kayak asap rokok, debu, cuaca dingin, dia mengalami bronkokonstriksi. Jadi istilahnya dia mengalami penyempitan, ya. Dan kalau orang merokok, maka asmanya akan sering kambuh, ya. Kemudian apabila kita mengobati orang asma, tapi dia tetap merokok, ya sama aja bohong kalau menurut saya. Jadi kita obatin, misalnya ya dia merokok juga ya asmanya nggak akan pernah stabil. Jadi dia akan mengalami serangan terus. Ya, karena yang namanya asma ini kan penyakit seumur hidup ya. Jadi kalau dia ini merokok ya pasti asmanya tidak akan pernah eh, stabil atau terkontrol. Oke. Kalau apa namanya warna paru-paru, dokter, kalau ada beberapa mungkin banyak yang lihat di media sosial segala macam, warna paru itu berwarna hitam ya, dokter, untuk yang merokok. Itu memang betul seperti itu kah, dokter, di dalamnya karena akibat dampak merokok atau gimana, dok? Ya, perubahan warna pasti ya. Mungkin itu ditemui pada orang yang eh, kalau saya lihat ini orang yang melakukan otopsi ya. Mm-mm. Mungkin orang otopsi, tapi kalau dia masih ini, kalau saya lakukan misalnya pemeriksaan bronkoskopi ya saya rasa sama aja bentuknya ya. Kalau ini cuman secara struktur dari ini kita kan nggak bisa lihat kalau orangnya belum meninggal ya. Tuh. Ya. Oke. Tapi kalau dilihat ya kemungkinan besar pasti berubah lah. Kan nikotin ya. Oke. Kalau menyembuhkan paru nih, dokter, akibat sudah terdampak rokok bertahun-tahun, mungkin bahkan belasan tahun gitu ya, dokter, apakah bisa disembuhkan, dokter? Ya kan tadi saya udah terangkan di awal bahwa eh, kerusakan paru akibat merokok ini sifatnya eh, permanen, ya. Jadi misalnya terjadi eh, penurunan fungsi paru, kemudian saluran nafasnya mengalami hipersekresi, itu hanya bisa kita minimalisir keluhannya.
Tapi untuk hilang mungkin agak susah ya, karena kan tadi saya bilang sifatnya permanen. Oke, oke. Kalau berhenti merokok, dokter akan istilahnya karena sudah rusak mungkin ya dokter. Kalau berhenti seperti apa Ya dok? kalau kita berhentinya lebih awal ya mungkin kerusakannya nggak banyak, cuma kan mungkin nggak akan berasa sama beberapa pasien ya. Tapi kalau kita berhenti, kalau kita udah puluhan tahun, saya rasa ya pasti pasti ada keluhan yang akan dia rasakan. Tapi lebih baik daripada dia merokok terus. Ya, kalau dia merokok terus akibatnya keluhannya makin makin parah. Tapi berhenti lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, jadi kita bisa meminimalisir keluhan yang dia keluhkan kalau dia bisa berhenti. Hmm. Gitu. Ada terapinya nggak mungkin dokter untuk berhenti merokok ini? Iya, jadi terapinya itu ada yang non farmakologik, ada yang farmakologik ya. Kalau non farmakologik mungkin dengan ini konseling, ada dengan terapi perilaku, ada yang pakai hipnoterapi ya macam-macam ya. Kemudian ada terapi farmakoterapi yaitu dengan obat ya. Ada namanya nikotin replacement terapi atau NRT. Itu macam-macam ya. Ada yang kayak tempel, jadi pengganti nikotin. Jadi dia memakai nikotin, jadi dia masih dia pakai nikotin pengganti supaya efek ketagihannya nggak terlalu ini bisa dikurangin gitu. Jadi dia nggak merokok. Ada juga obat yang namanya bupropion dan varenicline ya. Itu yang ada di eh, pasaran dan harganya memang cukup mahal ya. Terapinya ada beberapa bulan, 3 sampai 6 bulan, tergantung dari eh, dia masih bisa menahan hawa nafsunya untuk merokok, tapi tidak bisa kita mengandalkan terapi farmakologi aja, tapi juga menggunakan terapi non farmakologi juga gitu. Oke. Baik, terakhir dokter Heru, bagaimana dokter untuk menjaga kesehatan paru dok? Ya, eh, paru ini adalah organ dalam tubuh kita yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Satu-satunya organ dalam yang berhubungan langsung dengan luar. Jadi eh, yang namanya paru-paru itu kan mengenalnya udara yang bersih, ya. Dia tidak mengenal udara kotor. Kalau udara kotor yang tadi saya bilang dia akan dengan cara mengeluarkan sel-sel radang, ya. Jadi dengan cara bagaimana kita merawat paru-paru kita, ya pertama jangan merokok, pola hidup sehat ya. Kemudian hindari juga polusi atau zat-zat berbahaya di sekeliling kita. Kemudian apabila kita bekerja di tempat rentan terhadap polusi, mungkin kita memakai masker. Contoh misalnya orang yang bekerja di pabrik-pabrik kimia atau pabrik tenun itu kan banyak partikel-partikel ya. Nah, itu kita dengan memakai masker. Kemudian ya olahraga teratur itu juga baik untuk fungsi paru kita. Oke, baiklah. Terima kasih banyak dokter Heru hari ini atas sesinya. Ya, sama-sama. Sehat selalu. Baik. Sahabat Aljon, tadi kita sudah mendengar ya dampak buruk rokok. Yang paling penting tadi bagaimana menjaga paru adalah berhenti merokok, kemudian juga pola hidup, olahraga, gunakan masker juga di tempat-tempat tertentu untuk menghindari tadi kerusakan pada paru. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Herudian Ahmadin, dokter spesialis paru. Pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, saya Latanya Alisa, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 1. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.